Selamat siang ke kakak. Izin share screen ya kak. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas modul 1.3 ya kak, tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya untuk kita selalu berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berguna dan kemudian setelah ini nanti dapat kita kembangkan kepada peserta didik kita. Itu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Untuk kesepakatan bersama nggak akan pernah saya lupakan, untuk selalu saya ingatkan. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua itu mematikan mikrofon kak. Yang ketiga, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Lalu, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan pada sesi kita hari ini itu kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ada agenda yang kita akan jalani hari ini, yaitu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Itu yang udah saya bacakan tadi kak. Lalu nanti ada 30 menit aktivitas yang pertama, role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit yang akan kita lakukan nanti menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. 10 menit itu aktivitas kedua kak, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nah, yang 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. 15 aktivitas 3 yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Nah, yang ke-5 menit itu terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Adapun contoh yang pertama, Kak, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya? Jadi ini ada kaitannya Kak dengan yang pertanyaan tadi. Mari kita lihat video pakar ya, mungkin ini dari luar negeri, kita saksikan bersama Pak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more,
they are more willing to participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Nah, itu adalah kata pakar dengan menggunakan bahasa Inggris dan translate-nya ada di bawah kakak. Oke, kita lanjut. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more. Aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga itu, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan dan nadi. Nah, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Jadi mereka itu setelah melakukan juga memahami gerak koordinasi dengan benar yang seperti apa. Tentunya kita sebagai seorang guru itu perlu memberikan hal yang pembelajaran yang lebih baik. Dan yang kedua itu peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Nah, peserta didik itu mengetahui efek apa dampaknya kalau kita melakukan gerak seperti ini. Nah, seperti itu kakak. Yang ketiga itu peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan lini nadi. Nah, mereka itu menganalisis dari yang tidak mengerti menjadi ngerti. Nah, asesmen melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan diberikan melalui perubahan lini nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Langkah-langkah aktivitas, yang pertama itu fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat itu sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal spreadsheet. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat itu mempraktikkan yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Dan yang terakhir, kemudian peserta melakukan bergantian seperti peserta sebelumnya. Nah, di sini ada tabel self. Oke. Kak, ini ada tabel self dan per assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Fasilitator bisa langsung menaruh absen peserta di dalam kelas sebelum aktivitas dimulai untuk mempersingkat waktu dalam membagi pasangan. Nah, di sini dia, Kak.
Lalu, pilih nomor gerakan yang paling kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak. Yang pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack, lari di tempat. Yang ketiga. Yang keempat, gerakan saling tangan menyentuh jari kaki. Yang terakhir, loncat di tempat. Nah, kakak di sini nanti boleh memilih dari kelima contoh gerakan ini yang akan kakak contohkan kepada teman-temannya ya. Lalu lakukan gerakan sesuai pilihan kakak, kak. Pasangan yang melakukan observasi gerakan temangannya. Jadi gini kak, jadi nanti ada saya bagikan dua pasang, satu kelompok itu dua orang. Yang satu melakukan gerakan, yang satu mengamati atau mengobservasi. Nah, jadi ini bisa kita lakukan contoh. Contoh nih kak. Oke, yang pertama seperti ini ya kak ya. Ini kak. Coba perhatikan gerakan tersebut. Ini adalah contoh gerakan dari kelima yang saya berikan tadi. Jadi yang pertama ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, keempat seperti ini, dan yang kelima seperti ini. Hitung denyutnya di akhir, catat. Apakah semua sudah berganti melakukan gerakan observasi? Nah ini nanti kak, jadi ini saya berikan kesempatan untuk melakukan gerakan ya kak. Dengan contoh yang seperti ini, dengan gerakan yang kakak suka juga. Boleh dilakukan dengan sekarang kak. Saya beri waktu 15 menit. Silakan melakukan kegiatan ini kak bersama teman-temannya.
Oke kakak, kita lanjut. Tung denyutnya di akhir, catat. Apakah sama sudah berhenti melakukan gerakan observasi? Oke, mari melakukan umpan balik. Kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Nah, kakak memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan kakak. Ya, yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang kedua, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Yang keempat, menurut kakak, apa yang mempengaruhi dengan nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, kakak menjawab di link Jamboard yang udah saya sediakan di kolom chat. Silakan diklik lalu jawab ke 4 soal yang akan saya berikan tadi. Silakan kakak. Oke, baik Kak. Kita lanjut. Terima kasih sudah melakukan roleplay. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas roleplay tersebut. Menurut kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berkualitas peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kakak bisa melakukan atau membuat di link Jamboard Figma yang sudah saya tempelkan di kolom chat. Boleh diklik Kak, lalu Kak tuangkan di situ menurut kakak-kakak. Silakan.
Oke, Kakak menuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Kakak dan Bapak dalam Jamboard. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SHL. Sini kita lihat dulu peran guru, itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru kita itu hanya memfasilitasi peserta didik untuk pembelajaran yang lebih efektif. Ya, semuanya itu tidak berpusat kepada guru lagi, tetapi hanya kepada peserta didik. Nah, yaitu mengkaji kompetensi mata pelajaran harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Rancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Itu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, peran peserta didik. Di sini aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses dari pembelajaran. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pembacaan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi serta analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan di sini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCR. Dalam SCR, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah kakak praktikkan dalam pembelajaran? Nah, coba tulis di kolom chat kakak.
Oke, gitu. Jadi Kak, di sini ada 9 jenis pembelajaran SCL. Yang pertama itu small group discussion. Yang kedua, role play and simulation. Itu yang udah kita lakukan tadi tentang 5 gerakan yang berpasangan ya Kak. Yang ketiga, discovery learning. 4, self-directed learning. 5, cooperative learning. Yang keenam, contextual learning. Yang ketujuh, problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. 8, collaborative learning, CBL. Dan yang terakhir, project-based learning atau PJBL. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada gambar, yaitu tentang memahami karakteristik dan minat anak. Yang pertama itu sosial, jasmani, emosional, mental. Atas, menengah, PAUD, SD. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Karakteristik atau aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, jat melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Dan yang terakhir itu, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, di sini kita disuruh mencocokkan antara di bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan ke kelompok usia. Nah, berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Nih, untuk berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang jasmani, menarik, melempar, dan memukul bola. Aktivitasnya itu bisa kita katakan jasmani ya kakak. Karena apa? Karena dia ada memanjat, melompat, menendang, melempar, memukul bola. Oke, yang kedua itu anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Itu berada di bidang sosial. Nah, lalu yang ketiga itu mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan bersama seperti berteman. Mereka ini bertiga, tapi ketika yang satu berteman dengan yang satu, yang satunya cemburu. Nah, itu juga dan sebaliknya. Nah, yang terakhir itu anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya mental. Dan jasmani ini lempar, berjalan, berlari, itu biasa dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, yang sosial ini bisa kita katakan ketika dia udah beranjak usia 5 sampai 6 tahun. Karena kalau di usia 3 atau 4 itu belum bisa, saya rasa. Dan emosional ini dia akan memuncak ketika itu usia 6 sampai 12 tahun. Karena kalau di usia 0 sampai 2 tahun itu dia belum mengerti apa itu emosional, bagaimana sih dia mencemburui, sedih, kemarin itu belum bisa, saya rasa. Yang terakhir itu mental. Mental itu ada di usia 6 sampai 12 tahun. Mari diskusi. Oke, kakak, di sini akan kita diskusikan ada beberapa poin, yaitu 2 poin ya.
Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Jadi, seberapa pentingnya guru tersebut untuk mengetahui karakter peserta didik seperti apa. Apakah penting? Nah, kalau penting, bisa kita diskusikan bersama rekan-rekan. Nah, yang kedua ini bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, bagaimana caranya mengakomodasikan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, misalnya kita diskusikan dulu, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang, Kak.
Oke, kakak kita lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang pertama itu diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, diferensiasi proses itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, yang pertama, adakah kendala yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di modul? Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak ada 3 poin, yaitu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi, adapun tujuan kita itu adalah ketiga ini, Kak. Jadi, setelah kita Zoom ini, kita terapkan di instansi kita masing-masing, terutama kepada peserta didik kita, supaya kita bisa menjadi guru yang lebih efektif lagi dan selalu menjadi guru yang mengevaluasi diri sendiri, supaya dampak kepada peserta didik lebih baik lagi ke depannya, Kak. Nah, sampai di sesi akhir, dan di sini tadi coba kakak-kakak bolehlah diskusikan dulu tentang kendala yang dialami melakukan strategi pembelajaran diferensi dalam PJOK. Dan yang kedua, gagasan baru apa yang akan dapatkan dari contoh penerapan strategi diferensiasi dalam modul 2. Nah, bolehlah ditulis dulu di kolom chat ke kakak masing-masing kendalanya apa, gagasan baru apa yang boleh didapatkan. Ya, boleh untuk dibuat di kolom chat, Kak.
Ya, udah ditulis di kolom chat. Setelah ini jangan lupa ya Kak untuk mengerjakan tugas yang di modul 1.3 di dalam S dengan menggunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak. Dan pada sesi hari ini harapannya belajar bermakna dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Harapan untuk pertemuan selanjutnya untuk bisa lebih prepare lagi membaca modul-modul yang sebelumnya untuk kita godok atau kita goreng dalam pertemuan berikutnya kakak. Dan untuk kakak yang lain bisa segera menghubungin agar kedepannya kita bisa lebih banyak lagi yang mengikuti Zoom ini kak. Untuk itu diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai, kakak boleh live dari ruangan. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Terima kasih.